Shalom saudaraku, pagi hari ini kita akan belajar kembali tentang hidup berdampingan dengan agenda Tuhan. Saudaraku, sebelum kita berbicara tentang bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan agenda Bapa di surga, saya akan menyampaikan sesuatu lagi bahwa tidak mudah kita bisa hidup berdampingan di dalam perjalanan ini dengan agenda Bapa. Saudaraku yang kasih Tuhan, jelas agenda Bapa adalah agenda yang luar biasa. Kalau saudara mengerti akan hal ini, maka saudara akan tahu bahwa agenda Bapa itu sungguh-sungguh luar biasa. Di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-8 dikatakan, "Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya." Jadi saudaraku kasih Tuhan, agenda Bapa itu sesuatu yang luar biasa. Tuhan sendirilah yang ingin membebaskan bangsa Israel. Bukan sekedar membebaskan, melepaskan begitu saja, tapi Tuhan juga bertanggung jawab. Dikatakan, aku akan memimpin mereka. Kalau Tuhan memimpin, Tuhan akan membawa kita kemana, saudara? Ternyata Tuhan membawa kita ke tempat yang luas, suatu negeri yang baik, dikatakan seperti itu. Negeri yang penuh dengan madu dan susu. Itu agenda Tuhan terhadap bangsa Israel. Tetapi saudara kasih Tuhan, sanggupkah bangsa Israel berjalan berdampingan dengan agenda Bapa di surga? Alkitab mencatat saudaraku, mereka tidak sanggup, mereka tidak bisa, bahkan mereka gagal saudaraku. Dalam peristiwa banyak hal kita ketahui, ada pemberontakan Korah dan lain sebagainya. Dalam Bilangan 14 ayat yang kedua dikatakan, "Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun." Mereka bersungut-sungut. Mereka berkata tidak mampu berjalan dalam berdampingan dengan agenda Tuhan. Bahkan dikatakan menganggap Tuhan, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dia tidak setuju. Dia melawan agenda Tuhan. Dia ingin kembali ke Mesir. Dia melawan. Dia gagal berjalan di berdampingan dengan agenda Bapa di surga. Bahkan di ayat yang keempat, Bilangan 14, "Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Betapa dahsyatnya mereka memberontak. Mereka tidak sanggup berdampingan dengan agenda Bapa di surga. Bukan satu orang Tuhan, bukan dua orang, tapi sebuah bangsa memberontak, tidak sanggup berjalan berdampingan dengan agenda Bapa. Saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang terjadi? Pasti sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Tapi beda saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan berkata, semua orang yang telah melihat kemuliaanku. Siapa? Bangsa itu melihat kemuliaan Tuhan. Kasutnya, pakaiannya itu tidak pernah ganti, berkembang terus seperti itu. Tuhan cukup memelihara hidup mereka. Tapi mereka itu tidak sanggup berjalan dalam agenda Bapa. Tidak mau, saudara. Saya bacakan Bilangan 14 ayat yang 22. "Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku." Ternyata mereka tidak sanggup.
berjalan berdampingan dengan agenda Bapa. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ternyata berjalan dengan agenda Bapa yang begitu mulia, yang penuh dengan pengharapan, dengan tujuan yang luar biasa, seringkali kita tidak sanggup berjalan. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, dikatakan Tuhan berkata, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, aku akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Jadi saudara kasih Tuhan, itu yang Tuhan janjikan. Orang yang mempunyai roh yang lain, yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, itu yang sanggup berjalan di dalam agenda Bapa. Jadi saudara kasih Tuhan, apakah hari ini saudara ini adalah orang-orang yang memiliki roh yang kuat? Apakah saudara hari ini orang-orang yang betul-betul dengan sepenuh hati mengikut Tuhan? Dan itulah orang-orang yang sanggup berjalan di dalam agenda Bapa di surga. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, setiap kita ini sungguh-sungguhlah sepenuh hati berjalan dengan Tuhan, karena agendanya sungguh mulia, membawa kita dalam kehidupan bukan kematian. Saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang terjadi? Semua bangsa yang keluar dari Mesir itu mati, hanya keturunan yang masuk. Dikatakan orang-orang itu mati karena tulah di hadapan Tuhan. Tapi bagaimana dengan orang-orang bisa berdampingan dengan agenda Bapa? Di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-38, tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Itu mereka, saudaraku kasih Tuhan. Jadi saya harap saudaraku kasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, milikilah roh yang kuat, miliki hati yang sepenuhnya mengikut Tuhan. Berjalanlah berdampingan dengan agenda Bapa, maka engkau akan dipimpin ke suatu negeri yang luas, yang baik, yang Tuhan sediakan buat kita. Jangan takut dan gentar, kuatkan hatimu, berjalanlah, berdampingilah dengan agenda Bapa, maka engkau akan melihat kemuliaannya yang luar biasa. Tuhan memberkati. Haleluya.